Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lalu apakah rumah sakit di daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, dan Bekasi masih mencukupi kapasitasnya untuk pasien COVID-19? Sudah bergabung dari luar studio Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Kang Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Apa Ya, kabar? Kang Dedi, kita bicara soal kapasitas, Kang Dedi. Sejauh ini dari data yang Anda miliki, kapasitas rumah sakit di Bogor untuk menangani pasien COVID-19 seperti apa okupansinya? Ya, terima kasih Mbak Afi. Jadi Bogor ini sebetulnya memiliki ada 21 rumah sakit ya, tetapi dari rekomendasi atau rujukan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memperkenankan 8 rumah sakit yang menangani COVID. Nah, dari 8 ini pun kita bagi rumah sakit yang hanya bisa menangani gejala ringan dan sedang, kemudian ada 3 rumah sakit diantaranya yang boleh menampung pasien yang gejala berat. Jadi untuk total kapasitas memang relatif kecil di Bogor, ada 340 bed ya atau tempat tidur. Sementara kalau secara keseluruhan kita bisa menampung sekitar 1.500 sampai 2.000. Tentu hal ini kan kita juga harus pastikan dulu ada ruang isolasi bertekanan negatif di setiap rumah sakit yang memang intinya bisa menampung atau menanggulangi kasus-kasus terpaparnya COVID untuk warga Bogor khususnya. Baik, Kang Dedi, saya akan langsung menyapa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Afi. Ya, waalaikumsalam. Kang Dedi. Ya, sudah ada Kang Dedi di sini. Ya, baik. Mas Wagub. Bang Riza, tadi saya tanyakan soal kapasitas, sudah dijelaskan lebih jauh oleh Kang Dedi, kapasitas di Bogor. Nah, koordinasinya ini dari DKI Jakarta yang melakukan PSBB saat ini, ada support atau dukungan lah dari Jawa Barat, dari Gubernur dan juga pihak Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bogor untuk mempersiapkan jika ada limpahan pasien COVID-19 dari DKI Jakarta. Saya akan tanya dulu nih, yang PSBB DKI Jakarta sejauh ini sepertinya kapasitasnya seperti apa? Ready atau tidak? Jahit, Mbak Afi dan Pak Dedi dan Pak pemirsa, terkait kapasitas, yang pertama tentu DKI Jakarta berkomitmen dan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk terus tidak hanya menyiapkan fasilitas, tapi juga meningkatkan kualitas dan juga jumlahnya. Sebelumnya kami sudah mempersiapkan terkait ruang tempat tidur itu sebanyak 4.053. Ya. Nah, kalau mengacu pada angka ini, diperkirakan dengan penyebaran seperti 10 terakhir ini, diperkirakan tanggal 17 September ini akan penuh 100%. Kemudian yang kedua, untuk itu kami terus melakukan penambahan jumlah. Kita tambah menjadi 4.807. Namun ketika ditambah, kalau penyebaran COVID-nya itu tidak menurun, artinya seperti yang terjadi dalam 10 hari terakhir, itu pun pada tanggal 6 Oktober akan penuh. Nah, itu bicara ruang inap. Kemudian bicara ruang ICU juga demikian, jumlah yang tersedia existing sekarang ada 528 ruang. Kalau penyebarannya seperti sekarang, diperkirakan tanggal 15 hari ini akan penuh. Dan kita sudah melakukan penambahan sampai 636. Namun kalau penyebarannya tidak berkurang, diperkirakan akan penuh di tanggal 25 September. Ya. Ini salah satu yang mendasari kenapa hari Rabu Pak Gubernur kami memutuskan perlunya kembali ke PSBB melakukan pengetatan. Begitu juga jumlah pemakaman diperkirakan dalam 2 minggu ke depan, dalam kondisi yang ada dia akan penuh. Namun kami juga sudah mempersiapkan alternatif tempat pemakaman baru. Prinsipnya memang kami DKI terus melakukan peningkatan terkait kualitas dan kuantitas jumlahnya dan terus akan. Begitu juga jumlah tenaga kesehatan sudah kami tambah 2 minggu lalu tambah 1.174 tenaga medis profesional. Namun demikian Mbak Afi, kemampuan kita menambah bisa kita tambah
tapi juga tidak cukup dengan menambah fasilitas, kualitas maupun kuantitas jumlahnya. Harus ada upaya ekstra menekan angka penyebaran. Itulah salah satu upayanya. Satu, kita kembali ke PSBB melakukan pengetatan di sana-sini. Kemudian kedua, meningkatkan pengawasan, penertiban, meningkatkan denda, dan lain sebagainya. Inilah cara kita untuk bisa mengurangi, membatasi. Mbak Riza, saya potong, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan, terutama ketika jika tadi Anda jelaskan bahwa tanggal 17 akan diperkirakan jika tidak ada penurunan angka penularan maka akan penuh. Bagaimana nanti koordinasi dengan daerah penyangga? Salah satunya adalah Bogor. Apakah nanti seperti apa mekanismenya pasien COVID-19 yang tidak bisa ditampung di DKI Jakarta dialihkan ke salah satunya adalah Bogor? Seperti apa supaya masyarakat bisa memahami dan apakah memang sudah disetujui oleh pihak Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor sendiri? Oke, yang pertama, Mbak Afi, itu tadi angka-angka, tanggal-tanggal, proyeksi ke depan dengan tingkat penyebaran seperti kan tidak menurun. Namun demikian, alhamdulillah dalam beberapa hari ini mulai ada penurunan. Kemudian perlu kami sampaikan, DKI terus melakukan peningkatan dan alhamdulillah pemerintah pusat langsung perintah Pak Presiden, Pak Menko, Pak Luhut, Pak Muhadjir, Pak Erlangga, kemudian juga Pak Menko Polkam, Pak Mahfud memberikan kontribusi. Kami rapat secara intensif, tadi kami rapat lagi untuk memastikan bahwa jumlah tenaga medis, jumlah fasilitas, sarana, ruang ICU dan lain-lain termasuk itu bisa dipenuhi. Jadi sekali lagi kami terus meningkatkan didukung pemerintah dan terima kasih tentu bagi teman-teman atau para pimpinan komitmennya kepala daerah di tetangga Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok juga siap memberikan tambahan. Ya. Kami memahami juga memang tidak mudah, jumlahnya memang terbatas bagi saudara kita di daerah itu fasilitas yang dimiliki. Makanya kami mengambil beberapa langkah ekstra. Di samping rumah sakit, kami menyiapkan dukungan pemerintah pusat, ada hotel, bahkan di internal kami juga sudah menyiapkan gor-gor sebagai tempat-tempat penampungan. Termasuk sesuai dengan arahan kebijakan Pak Gubernur, kita akan memberlakukan isolasi terpusat atau terkendali yang selama ini sebelumnya kita memberlakukan isolasi mandiri yang ke depan akan kita tiadakan. Soal hotel kita bahas nanti Bang Riza di segmen berikutnya. Saya akan kembali ke Kang Deddy. Jadi Kang Deddy ini masih DKI Jakarta kalau saya tangkap ini masih terus berusaha tidak merepotkan tanda kutip daerah penyangga. Tapi kesiapan dari Bogor sendiri sebagai salah satu penyangga seperti apa? Ataukah nanti akan juga cross ketika Bogor sudah tidak kewalahan, bisakah kemudian dirujuk ke Jakarta? Silakan Kang Deddy. Jadi pada prakteknya sih sudah terjadi ya. Jadi okupansi rumah sakit hampir 60% di Kota Bogor. Dari 60% itu 55%-nya adalah 50%-nya lah warga Kota Bogor. Selebihnya adalah warga non Kota Bogor termasuk juga warga DKI. Jadi secara praktek sudah terjadi ya. Kemudian sebaliknya juga begitu. Warga Bogor ada juga yang dirawat di DKI. Jadi kalau menurut saya atas nama kemanusiaan tidak ada masalah dan silahkan. Bahkan tadi kami dipimpin langsung ya rapat koordinasi oleh Pak Menko Kemaritiman bersama Gubernur DKI dan Gubernur Jabar bersama kepala daerah di Bodebek untuk saling membantu. Dan alhamdulillah tadi sudah dihitung. Sebetulnya secara keseluruhan memang okupansi rumah sakit yang bisa menangani COVID di wilayah Jawa Barat baru terisi secara rata-rata adalah 40%. Tetapi kan masalahnya jarak. Mau nggak misalnya warga DKI misalnya ya, kemudian nanti dirawatnya di wilayah Cianjur atau Puncak kan masuk wilayah Cianjur misalnya kan, atau di wilayah Bandung begitu kan, atau di wilayah bahkan sampai ke Tasik dan lain-lain. Itu memang secara keseluruhan 40%, baru hanya 40%. Tetapi kami di Bogor tentu akan terus juga sama dengan tadi sampaikan Pak Wagub ya, bahwa penambahan kapasitas ini menjadi mandatori karena memang peningkatan kasus terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta dan wilayah penyangga saja, tapi harus sebagian besar kan seluruh Indonesia kejadiannya begitu. Ya, kita harus mempersiapkan the worst case skenario-nya seperti apa gitu. Ya, setuju. Baik, Kang Deddy dan juga Bang Riza, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi soal kemudian statement dari Menteri Kesehatan. Ada disiapkan 1.500 kamar hotel. Di mana saja, apakah sudah mulai bisa berlaku, sosialisasinya seperti apa agar masyarakat yang ternyata harus melakukan isolasi mandiri bisa merasa aman dan nyaman. Sesaat lagi.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya kembali langsung ke Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, di masa PSBB ini mungkin ada yang banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama jika mereka ternyata positif, tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah, ada tempat-tempat rujukan. Salah satu yang mencita perhatian masyarakat adalah ketersediaan dari hotel bintang 2 dan bintang 3. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apakah? Memang sudah disiapkan tapi belum tersosialisasi atau hanya antisipasi lebih jauhnya saja? Silakan. Oke, yang pertama saya menambah tadi Kang Deddy terkait dukungan dari Bogor dan tetangga lain, kami terima kasih. Perlu diketahui ternyata data yang kami miliki sebetulnya kasus DKI Jakarta itu tidak semua warga Jakarta, Mbak Afi, tapi 30% justru warga dari sekitar Jakarta. Jadi betul karena urusan kemanusiaan kita tidak pernah membedakan orang mana, agama mana, daerah mana. Pokoknya Jakarta menampung siapapun yang memang perlu kami memberikan perawatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kami terima kasih dukungannya, namun kami juga tetap berupaya mengatasi sendiri dulu, karena kami tahu di daerah-daerah juga punya problem yang sama. Jangan sampai nanti kami tarik ke DKI, tapi ketika ada penambahan jumlah pasien dan lain-lain di daerah malah kekurangan. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak ada sekali lagi rumah sakit yang penuh di Jakarta. Karena kami menjaga agar rumah sakit tidak mencapai 100%. Ketika ada tambahan kami langsung pindahkan secara digital, teknologi yang kami miliki melalui aplikasi yang ada, dia akan berpindah mendapat rujukan di tempat rumah sakit yang lain. Jadi tidak khawatir, tidak ada berita rumah sakit di Jakarta yang penuh. Memang yang kami jaga adalah ambang batas. Makanya Pak Gubernur mengecek satu demi satu, angka demi angka, rumah sakit. Setiap hari kami monitor untuk memastikan kesiapan, kesediaan daripada fasilitas rumah sakit. Soal tidak boleh isolasi mandiri di rumah itu, Bang Riza. Nah, soal tidak Pak Gubernur mengambil kebijakan, kenapa kami mengusulkan kepada pemerintah pusat dan Satgas Pusat di Jakarta, ke depan kita tidak lagi memberlakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena angka fakta data membuktikan ketika isolasi mandiri di rumah-rumah tidak semuanya tertib dan disiplin. Memang ada yang disiplin, tapi ada yang tidak disiplin. Umpamanya di situ akhirnya warganya datang bolak-balik, orangnya keluar masuk, bukannya di rumah, bukan di tempat tertentu, bukan di ini, kemudian menimbulkan penyebaran di pemukiman. Akhirnya kami mengambil kebijakan supaya isolasi mandiri kita tiadakan, kemudian kami menyebutnya isolasi terpusat atau terkendali di tempat-tempat yang kami tunjuk atas kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Nah, di antaranya tempat-tempat itu selain di rumah sakit, bagi yang berat dan sedang, bagi yang ringan nanti ada di Wisma Atlet, ya kan di soal hotel itu bagaimana nanti penerapannya? Sudah bisa berjalan di masa PSBB ini, Bang Riza? Di DKI, Mbak Afi, kami DKI awalnya memang mengusulkan selain rumah sakit, Wisma Atlet, tempat-tempat yang kami siapkan itu di GOR, di badan-badan diklat yang banyak, milik Pemprov dan milik pemerintah pusat juga banyak. Nah, ada usulan memang dari pemerintah pusat, kami terima kasih dukungan pemerintah pusat untuk menyiapkan hotel-hotel bintang 1 dan 2. Ini kami terus siapkan dan kaji, namun demikian ini mungkin menjadi pilihan terakhir. Kami tetap memprioritaskan tempat-tempat di rumah sakit, dan tempat-tempat lain. Iya. Baik, terima kasih Bang Riza Patria bahwa itu masih antisipasi lebih jauh, persiapan lebih jauhnya ya. Dan semoga memang bisa beristirahat, bukan kemudian malah nanti orang berpikir ingin liburan di hotel yang disediakan. Masih belum menjadi pilihan untuk saat ini. Masih berusaha untuk ditekan angka penularan di Jakarta. Baik, Kang Deddy terakhir, bagaimana dengan Bogor sendiri? Apakah juga nanti antisipasinya sejauh itu menyiapkan hotel dan lain-lain? Ya. Kami sudah bekerja sama dengan PPSDM dari BNN, ya, Badan Nasional Narkotika Nasional. Ada sebuah fasilitas kesehatan milik BNN di Lido yang kapasitas tampungnya lumayan cukup besar ya. Dan kami sudah lakukan MOU dan siap untuk kita operasionalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Artinya sesuai dengan arahan Pak Gubernur Jawa Barat juga, apabila memang DKI membutuhkan ruang isolasi yang untuk sementara, kami bekerja sama juga dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Ada 2 lagi fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Yang pertama di Diklat Kemdikbud, di Kemdagri ya, di Kemang, Jawa Barat. Kemudian juga satu lagi di fasilitas kesehatan milik Artagraha Group ya, di daerah Puncak. Jadi artinya
kapasitas untuk isolasi terpusat atau isolasi mandiri sebetulnya masih cukup lowong dan mudah-mudahan nanti kita tinggal koordinasikan bersama untuk lintas wilayah ini. Jadi kita siap saling membantu dan kita dukung semua langkah yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan fasilitas yang sudah disiapkan tidak terpakai dan angka penurunan sebenarnya bisa diturunkan secara masif. Terima kasih banyak Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, atas waktu dan keterangan yang di Prime Time News.